Saat dolar melemah, sektor komoditas justru jadi the real alpha. Mulai dari batu bara sampai listrik, kira-kira mana ya saham yang paling potensial buat booming di 2026? Let's discuss. Halo Sobat Cuan semuanya. Kali ini ketemu lagi sama aku Rizka dan juga di sini ada Bro William. Yes. Boleh sapa dulu nih Bro William Sobat Cuan di rumah. Halo Sobat Cuan semuanya. Dan juga kita di sini ada Bro Jason. Halo Bro Jason, gimana kabarnya? Halo semuanya, baik. Baik, oke. Nah hari ini kita topiknya seru banget Bro William. Karena kita tahu dari awal, ini kan masih di awal 2026 juga ya Bro William dan Bro Jason. Nilai valuasi dolar ini kok semakin lama itu makin turun aja gitu ya. Ini fenomena yang lagi hangat banget di market gitu. Dan melihat fenomena ini terjadi, banyak narasi yang mulai muncul kalau ada satu sektor yang digadang-gadang kok justru malah makin jalan terus walaupun kondisi dolar ini lagi melemah gitu ya. Sektor ini kan katanya adalah sektor energi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah energi kan pasti erat kaitannya sama yang namanya kayak ya batu bara dan yang lain-lain gitu kan. Nah, mungkin satu pertanyaan untuk mulai diskusi kita dulu nih hari ini Bro William gitu kan. Apakah sebenarnya kenaikan demand, kenaikan harga dari minyak dan batu bara itu sekarang memang dipengaruhinya itu purely karena melemahnya nilai dolar yang sekarang gitu, atau mungkin justru ada faktor lain nih yang harus kita perhatikan Bro William? Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat dolar, memang banyak orang yang mengkombinasikan antara penurunan dolar dengan kenaikan harga aset komoditi. Misalkan kalau harga XAU-USD atau gold to USD itu naik, artinya orang lebih memilih gold dibandingkan US dollar. Begitu pula tadi ada statement dari Rizka bahwa orang mengaitkan dengan harga minyak terhadap US dollar. Nah, kalau misalkan harga minyaknya naik, artinya US dollarnya itu turun. Dan apakah berarti kalau penurunan DXY atau dollar index sekarang yang kita lihat di depan mata kita, apakah itu sebetulnya karena kenaikan komoditi atau yang lainnya? Sebetulnya ada banyak faktor yang menyebabkan harga dolar itu berfluktuasi, dan mungkin terlebih lagi kita lihat bahwa orang sekarang lebih mengurangi porsi dolarnya dia. Ya kalau kita lihat ya banyak faktor seperti stock market, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq itu kan rally terus dan bahkan mencetak all time high terus. Jadi mereka lebih memilih aset-aset yang lebih beresiko dibandingkan mereka hanya menaruh asetnya di dalam cash saja. Tapi memang kalau kita lihat dengan kondisi yang sekarang, di mana harga komoditas itu kita udah lihat beberapa hari terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini naiknya juga cukup signifikan ya. Seperti kayak batu bara. Setelah itu memang harga minyak agak sedikit stabil, walaupun udah agak sedikit naik ya dari 56-an, sekarang udah di atas 60, 65, ya masih hovering around sekitar segitulah 65-an. Nah, tapi kalau kita lihat juga memang harga komoditas tuh naiknya cukup baik juga. Nah, kalau di episode sebelumnya kita ada ngebahas tentang AI CapEx driven. Jadi memang salah satu alasannya adalah karena ekspansi dari AI, dan AI yang kita lihat mungkin cuma end produknya, tapi di belakangnya kan ada infrastruktur yang cukup masif dari front to end. Dari mulai data centernya, setelah itu ada energinya yang mungkin akan kita bahas hari ini lebih detail. Setelah itu ada softwarenya juga. Nah, mungkin yang kebanyakan kita bahas software dan semiconductor di periode sebelumnya gitu. Tapi everything bergerak memang sekarang di drive oleh AI, dan salah satunya lagi adalah reinvestment yang dulu dilakukan beberapa hyperscaler juga gitu. Oke. Berarti memang ada irisan ya pembahasan kita di minggu sebelumnya dengan apa yang akan kita bahas sekarang gitu. Karena dari yang Bro William sampaikan, ternyata kebutuhan AI yang melonjak gitu kan mengakibatkan memang harus disupport juga dengan energi yang juga mumpuni gitu. Betul. Ya. Dan mungkin tadi kita ada pembahasan tentang batu bara juga karena memang itu merupakan salah satu kebutuhan juga kan dalam memenuhi kebutuhannya si AI ya ibaratnya. Nah, sekarang mungkin aku pengen bergeser ke Bro Jason. Bro Jason, kalau kita ngomongin energi dan kita ngomongin AI, sederhananya nih, orang awam kan pasti mikir AI itu butuh listrik ya Bro Jason ya gitu. Dan mungkin pertanyaannya, apakah permintaan listrik dunia ini akan naik secara permanen gitu untuk memenuhi kebutuhan AI yang ada, atau sebenarnya kita masih di fase ya udah ini karena tren aja jadinya kebutuhannya naik, nanti ketika trennya udah nggak seperti ini lagi maka nanti kebutuhannya akan berubah. Gimana nih Bro Jason?
Ya, mungkin kita bisa lihat dari satu lensa nih untuk mengukurkan apakah ini hanyalah sebuah hype semata atau ini benar-benar serius nih komitmennya. Ya, pertama kita bisa lihat dari struktur demand listrik sekarang ya di Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat tuh sekarang kurang lebih 30% sampai 40% demand listrik di Amerika itu datangnya dari data center aja. Bahkan kalau kita lihat data inflasi yang terakhir nih, ini sudah mulai ada indikasi bahwa inflasi dari sektor listrik, electricity inflation itu bisa sekitar 6%, sedangkan inflasi yang lain di kisaran 1,2%. Jadi ada gap yang cukup jauh. Dan kalau kita lihat datanya lebih granular, lebih mikro lagi, kita bisa lihat inflasi energi itu terjadi di region-region atau negara bagian di Amerika atau provinsi bagian di Amerika Serikat yang terletak banyak data center di sana. Jadi tentunya punya banyak kebutuhan demand listrik yang besar ya. Dan itu kalau kita lihat dari sisi makro Amerika. Tapi kalau kita lihat dari seberapa serius sih pala hyperscaler yang lagi Bro William bilang ini tentang data center, kita bisa lihat dari capex-nya. Nah, mungkin sebagai gambaran besar, capex yang ada di Amerika Serikat ini mungkin akan sekitar 1 triliun US dollar dalam 5 tahun ke depan. Di 2026 saja, itu angkanya sudah kira kurang lebih 700 billion US dollar. Dan kita lagi sudah bikin kalkulasi sebelum podcastnya dimulai ya. Mungkin sebagai gambaran, kurang lebih beberapa perusahaan teknologi besar di Amerika kayak Amazon. Amazon 2026 saja itu capex-nya kurang lebih 200 billion US dollar atau sekarang 25% dari omsetnya. Alphabet atau Google kurang lebih di kisaran 170 sampai 180 billion US dollar, itu 38%. Meta itu juga sama 50% dari omset tahunannya atau sekitar 135 billion. Microsoft 150 billion dan Oracle juga 50 billion atau sekarang 75% daripada omset tahunannya. Dan itu mereka lakukan secara serempak karena mereka bertuju ini yang kita bilang Magnificent Seven. Ini memang kita bisa bilang mungkin dalam bahasa manajemen mereka terjebak di namanya prisoners dilemma atau game theory. Karena kalau misalnya mereka mengerem capex-nya dalam 5 tahun ke depan mereka nggak relevan dan mereka akan kehilangan relevansi dibandingkan kompetitornya. Jadi ya, apakah ini serius atau enggak? Ya sebagai perbandingan saja, waktu pertama kali Amerika ngirim roket ke bulan, waktu itu pakai namanya US Apollo, itu kurang lebih kalau kita hitung inflasinya, terus jika US dollar kan ke harga hari ini, itu kurang lebih 240 billion US dollar untuk proyek ruang angkasa pertama kali Amerika yang mengubah sejarah. Tapi sekarang data center ini angka totalnya itu bisa mencapai 1 triliun 2027, di 2026 saja hitungannya sudah di kisaran 600 sampai 700. Jadi ya menurut saya dengan angka sebesar itu dan sefantastis itu 600 sampai 700 billion US dollar, menurut saya agak agak kecil kemungkinannya itu hanyalah sebuah sentimen semata, kecuali capex-nya hanya mungkin 10 billion US dollar atau 50 billion, mungkin bisa menjadi hype. Tapi ini sudah 700 billion US dollar, dan ini bukan hanya kepentingan korporasi besar, ini juga adalah kepentingan pemerintah Amerika Serikat dari sisi dominasi AI. Jadi kalau kita gabungkan geopolitik, kita gabungkan belanja modal korporasi, gabungkan struktur ekonomi Amerika, rasa-rasanya ini bukan hype, tapi ini sebuah perubahan yang struktural nih, kira-kira. Ya, oke. Berarti memang kalau secara capex tadi juga Bro Jason udah menjelaskan kalau angkanya udah gila-gilaan ya. Jadi kalau misalnya kita bilang tren sementara kayaknya kok agak jauh ya dari hipotesa tersebut gitu. Nah, sekarang mungkin kita berganti ke Bro William, Bro. Jadi kalau misalnya kita ngomongin segitu besar potensinya, tapi di belakangnya kan bisa jadi masih ada ya investor-investor yang mungkin belum se-expert itu dalam dunia energi sektor ya. Mungkin mereka masih takut nih untuk masuk ke sana karena memang mungkin demand-nya tinggi, tapi apakah nanti kenaikan harganya itu bisa tetap sustain ikut tinggi juga gitu, atau mungkin ada fluktuasi yang perlu kita perhatikan karena bisa jadi apakah ada sektor geopolitik yang bisa aja jadi pemicu sampai akhirnya nanti ngedrop atau kayak gimana, karena ini patut jadi perhatian Sobat Cuan di rumah juga, karena bisa jadi sektor energi itu baru bagi sebagian orang, karena kita mungkin tahu sektor komoditas dari hal yang lain, tapi mengingat kebutuhan AI yang begitu besarnya dan juga AI capex yang tadi angkanya juga sudah sangat masif gitu, berarti kan potensi yang dibilang tadi sama Bro Jason memang kedepannya itu masih akan terus berlanjut gitu. Nah, kalau dari perspektif Bro William gimana untuk menyikapi Sobat Cuan yang mungkin masih takut ketinggalan kereta nih ibaratnya nih? Iya, memang takut ketinggalan kereta itu suatu hal yang klasik ya dalam berinvestasi ya. Kadang-kadang kita telat buat memilih, tapi harganya naik terus, dan kita nggak jamin, akhirnya kita makin telat gitu. Dan kita akhirnya nggak jamin sama sekali gitu, di komoditas tersebut atau di aset tersebut. Nah, itu hal yang klasik. Dan kalau dalam teori ekonomi, it's all about demand and supply ya. Selama
demand-nya exceed supply, ya berarti harganya akan naik. Nah, dari sisi supply itu sendiri, ya itu bisa dipengaruhi dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkait komoditas tersebut. Dan kalau dari sisi demand-nya, itu terkait dari beberapa hal seperti bagaimana prospek ke depannya dari segmentasi untuk AI itu sendiri yang memang ngedrive energy sektor sedemikian rupa. Nah, kalau dari segi supply-nya tambahin satu lagi, itu ada sisi geopolitical instability juga yang kita rasakan sekarang. Itu kan akhirnya kan supply-nya bisa ke squeeze. Kayak contohnya di Timur Tengah, kalau kita tahu itu ada jalur yang krusial, jalur penting untuk perdagangan minyak. Once jalur tersebut terdisrupt, mereka harus mencari alternatif jalur lain yang which is akan lebih jauh, akan menaikkan harga. Nah, karena itulah ada berbagai macam faktor, which is ada karena demand dan juga karena supply. Nah, kalau kita mau bicara dari demand itu sendiri yang udah jelasin juga sama Bro Jason, memang demand dari komoditas tersebut cukup besar, dan untuk dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan sampai 2030, bahkan dari International Energy Agency dia memprediksi sampai 2035 demand dari energi itu masih akan bertumbuh. Nah, kalau kita ngomongin kapasitas yang ada sekarang, kalau kita tahu bahwa di data center itu sendiri sekitaran 300 sampai 400 terawatt hour gitu. Nah, sebagai perbandingan sebesarnya seberapa besar sih? Itu sekitar satu Indonesia, konsumsi satu Indonesia selama Dicatat 1 tahun. Satu itu Indonesia. untuk satu data center aja. Oke, baru satu ya? Baru satu data center. I mean baru dari segmen data center. Iya. Kita kalau ngomongin data center, this is 300 sampai 350 terawatt. Iya. Nah, belum lagi konsumsi dari manusianya itu sendiri. Pasti manusia juga memerlukan energi. Jadi energi diprediksi akan terus bertumbuh. Gitu ya. Dan bertumbuhnya sampai berapa? Di 2030 up to sekitar sampai 1000 terawatt hour. Berarti kenaikannya bisa sampai 1,5 kali, bahkan bisa sampai lebih daripada itu. Tergantung seberapa cepat konsumsi listrik dan perkembangan AI. Semakin cepat perkembangan AI, pasti semakin besar juga konsumsi listrik yang harus digunakan. Nah, di podcast sebelumnya kita sempat membahas juga ya, bahwa AI itu seperti human, tapi dalam bentuk artificial. Dia butuh tubuh, dia butuh energi. Nah, tubuhnya ya semiconductor, dan energinya kalau kita makanan, kalau mereka adalah ya energi terbarukan, energi any kind of energy gitu yang bisa mereka konsumsi seperti itu. Dan kalau size-nya memang kita lihat untuk kedepannya besar sekali, 1,5 kali lipat, dan berarti harus ada energi yang mungkin 1,5 kali lipat lebih besar dibandingkan Indonesia dalam 4-5 tahun terakhir ke depannya. Dan kalau kita lihat size sebesar itu pasti kan butuh investasi yang juga besar gitu ya. Dan kalau kita bikin perbandingan, saya ada riset kecil-kecilan tentang terhadap perbandingan kira-kira berapa sih yang harus dibangun untuk menambahkan kapasitas 500 sampai 800 terawatt hour. Pertumbuhannya tersebut untuk memenuhi kapasitas yang akan dicapai dengan adanya AI ini. Jadi kalau dihitung secara matematis saja ya, itu sekitar 70 sampai 30 gigawatt pembangkit gas. Setelah itu kalau tidak pakai pembangkit gas bisa juga pakai solar. Nah, kalau pakai solar atau tenaga matahari itu perlu 150 gigawatt atau 150 energi supply gitu ya. Setelah itu kalau pakai nuclear power itu lebih efisien, itu bisa sekitaran 60 sampai 70 gigawatt hour. Berarti dan strukturnya dari nuklir, kemudian pembangkit gas, kalau yang paling gede solar ya. Betul. Tenaganya. Iya. I mean harus membangun lebih banyak solar energi dibandingkan tenaga nuklir. Dia seperti itu. Karena memang kebutuhannya begitu besar, tapi yang jadi pertanyaan, apakah energi yang kita punya tuh cukup besar juga gitu kan ya Bro Willem untuk menopang. Karena Bro Willem udah bilang sendiri kalau ibaratnya manusia perlu ada makanan. Ini kalau nggak ada makanannya gimana mau jalan kan gitu ya. Nah, kalau dari Bro Jason sendiri sepakat nggak sama diskusi kita barusan kalau memang dengan adanya kebutuhan AI yang semakin tinggi ini, ya mau nggak mau energi ini memang sektor yang harus terus menerus bergerak gitu untuk menutupi kebutuhan yang ada.
Ya, jadi mungkin mau nambah dikit dari yang William ngomong. Jadi ini kenapa menarik? Karena dulu kan selama ini kan saham-saham yang outperform adalah saham-saham teknologi yang mungkin kita bisa Ya. bilang secara bisnis model kok kita bisa bilang Betul, betul. dengan tanda kutip like asetnya dikit gitu ya, tapi lebih banyak dari sisi software. Dan kita sudah lihat betapa banyak saham-saham software akhir-akhir ini sejak AI bisa menciptakan musik, menciptakan gambar, menciptakan visual. Kita bisa lihat kayak performance saham Adobe, performance saham CRM yang kita kenal dengan namanya software as a service, itu tiba-tiba drop sangat banyak gitu ya. Dan sekarang mulai ada rotasi dari yang namanya software aset pindah ke physical asset. Dan kita bisa lihat seberapa demand-nya ke physical asset, misalnya komoditas emas, silver, tembaga, dan lain-lain. Karena ini adalah hal yang susah direplikasi. Sedangkan software itu adalah hal yang mungkin gampang direplikasi, dibikin 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, atau pakai bahasanya gampang di scalable. Sedangkan infrastruktur fisik itu susah di scalable. Kayak contohnya untuk buka tambang baru tembaga itu butuh waktu 12 tahun mungkin buat izin barunya. Untuk transmisi listrik sekarang kalau mau dinaikin kapasitasnya, untuk izin transformer saja butuh waktu 4 tahun. Jadi kita bisa bilang ada yang namanya asimetris. Dari sisi software gampang di scalable kan, tapi infrastruktur pendukungnya sangat susah dibuat kayak lipat. Karena makanya ini terjadi ketidakcocokan antara demand sama supply. Jadi yang menurut saya karena memang demand-nya kencang sekali, 700 billion USD dalam setahun 2 capex, tandanya demand buat tembaga, silver, listrik itu sangat amat luar biasa, baik dari energi fosil ataupun energi terbarukan. Karena keduanya butuh ongkos infrastruktur yang sangat amat luar biasa. Dan kalau kita bisa lihat ya, tanda-tandanya sekarang kita bisa lihat saham-saham yang outperform adalah saham-saham emerging market. Salah satunya Korea Selatan, itu karena mereka punya pusat buat bikin galangan kapal yang besar, dan kapal dari Korea akan besar sekali karena dibukukan buat konteks transportasi migas. Di Korea juga ada produksi chip. Emerging market Malaysia juga kencang sekali karena dia juga punya basis kelapa sawit dan komoditas yang besar. Bahkan Indonesia juga kita bisa lihat seberapa kuatnya performance-nya 6 bulan ini, walaupun ada isu MSCI sekarang juga tetap kembali kuat, sudah hampir ke 9.000 lagi dalam waktu dekat, dan saham-saham komoditasnya masih kuat. Jadi kita bisa lihat tren besar, ada lokasi yang kuat dari yang dulunya berbasis teknologi, berbasis software, pindah ke perusahaan yang berbasis tanda kutip physical asset. Karena yang naik, teman-teman bisa lihat semua, komoditas itu ada fisiknya, infrastruktur jelas ada fisiknya, komoditas juga harus ada proses pengembangan. Dan kita bisa lihat saham-saham yang mendukung sektor itu juga sangat luar biasa kencang. Contohnya kalau di Amerika ada saham, kalau di Indonesia ada United Tractors, kita bisa lihat performanya luar biasa bagus karena jumlah alat berat nggak bisa dibikin 3 kali lipat dalam waktu cepat. Nah kalau di Amerika ada juga nih sahamnya, Caterpillar misalnya, alat berat buat perusahaan tambang itu juga sama. Demand sama supply-nya nggak balance ya kan. Yang mau alat beratnya banyak sekali karena demand dari AI untuk mengambang komoditas, tapi supply-nya nggak bisa dibikin 3 kali lipat atau 2 kali lipat dalam waktu cepat. Nah, gara-gara kebijakan asimetris ini sebenarnya muncullah kesempatan buat kita nih sebagai investor yang percaya bahwa ya saya percaya sih supply sama demand-nya akan nggak balance nih dalam 2 tahun ke depannya. Makanya kita bisa ambil posisi. Contohnya kita bisa consider ETF, misalnya XLE, itu ETF yang isinya saham-saham energi dan komoditas. Atau kalau kita nggak suka yang fossil fuel, kita juga bisa salah satunya ada di peluang ICLN, ya itu saham-saham renewable energy, dan isinya tuh lumayan diversifikasi ya, karena 30% itu ada di US dan 70% itu tersebar di banyak negara dan di banyak dunia. Jadi kita bisa bilang ini adalah saham renewable, isinya adalah saham-saham renewable energy yang tersebar di seluruh dunia. Karena 30% di US, 70% di international market. Jadi ya itu yang mungkin menurut saya bisa dipertimbangkan. Kalau memang kita percaya nih, tesisnya adalah supply-nya itu asimetris. Jadi maksudnya supply-nya itu susah dua kali lipatkan, tapi demand-nya sangat amat besar. Nah, karena adanya asimetris ini, itu akan jadi kesempatan buat kita mendapatkan alpha return di investasi kita. Oke, Bro Jason. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan berikutnya nih, Bro William ya. Mungkin kan tadi Bro Jason juga udah sempat membahas kalau ya di era-era kita sebelumnya memang yang lebih banyak dapat perhatian itu kan saham-saham tech, ya, teknologi gitu. Nah, sekarang dengan shifting yang sudah terjadi dan energi juga sudah menjadi salah satu sektor yang sangat diperhatikan, apalagi tadi dari segi budgetnya aja udah begitu banyak ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita ngomongin saham tech, mereka kan juga punya
misi kalau nggak salah tuh net zero emission ya. Targetnya mereka kan juga pengen ke arah sana gitu. Iya. Nah, gimana nih dengan fenomena yang kita tahu kalau AI sendiri butuh listrik yang memang stabil dan ini didominasinya sama energi fosil ya, batu bara dan lain-lain. Tapi di satu sisi ada saham-saham big tech yang besar yang tapi target mereka lebih ke arah net zero emission. Nah gitu. Apakah sobat cuan yang mungkin ingin masuk dan memanfaatkan momen bull di komoditi ini tuh harus memperhatikan dua arena ini dengan bijak, atau menurut Bro William ada pandangan lain yang perlu kita perhatikan dari sisi energi fosil tadi dan juga clean energy ibaratnya? Ya, ngomong-ngomong tentang clean energy, mungkin saya bantu mappingkan dulu kira-kira energi untuk clean energy tersebut paling possible tuh dilakukan di mana. Nah, sebetulnya kalau demand yang paling besar kan kita tahu loh ya, di US itu paling besar, setelah itu di China juga nomor 2-nya terbesar, setelah itu di Eropa, plus ada data center yang bahkan di-build di Asia Tengah, di India, di daerah India. Nah, untuk di daerah tersebut tuh kebutuhan energinya berbeda-beda dan supply energi juga berbeda-beda. Memang yang digadang-gadang untuk mendapatkan skor ESG lebih baik, yang dalam arti valuasinya juga bisa lebih baik karena renewable energy dalam jangka waktu ke depannya akan lebih sustainable untuk jangka panjangnya. Tapi untuk short termnya, dengan demand yang cukup besar, apakah renewable energy tersebut sifatnya bisa di-scalable? Dan kita tahu ya bahwa karakteristik dari data center itu sendiri itu harus 24/7. Dan pertanyaannya, apakah renewable energy tersebut sifatnya bisa terus-terusan ada dan stabil? Kita tahu seperti solar, setelah itu hydropower, and then tenaga angin, tenaga matahari, it's not a sustainable energy. Dan untuk energi tersebut ada masa intermittent-nya, atau pasti dia ada masa stop-nya. Nah, oleh karena itulah sebetulnya energi yang kotor, yang katanya dirty energy, itu menjadi alfanya. Setelah itu energi renewable sebetulnya itu menjadi pilihan untuk menambahkan bobot valuasi dan di jangka panjangnya lebih stabil gitu ya. Dan kalau kita bisa mappingin reliability-nya, sebetulnya yang paling low intermittent-nya, paling low karena intermittent-nya tinggi itu ada renewable energy. Setelah itu bisa kita mappingkan juga bahwa di Asia, lebih China, itu konsumsinya menggunakan kebanyakan energi menggunakan coal atau batu bara. Setelah itu ada natural gas yang banyak digunakan di Eropa, dan sekarang kita juga udah mulai melihat ya bahwa liquid natural gas itu sangat penting karena demand-nya juga cukup besar. Dan yang terakhir adalah energi nuklir. Memang nuklir ini salah satu energi yang digadang-gadang akan menjadi energi terbarukan dan sustainable untuk jangka waktu yang panjang. Tapi pertanyaannya, untuk membuat energi nuklir ini pasti butuh waktu yang lebih lama dibandingkan waktu untuk liquid natural gas aja gitu. Jadi untuk temporary, kalau kita bilang fasenya, untuk di short term, liquid natural gas plus dengan coal, plus nanti kita bisa lihat beberapa renewable energy seperti hydropower dan lain sebagainya. Dalam jangka waktu panjangnya baru nuklir. Tapi nuklir ini pasti tidak dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun, karena development-nya harus panjang gitu. Nah, itu sih kalau menurut pandangan saya. Oke. Jadi memang kalau kita bisa tarik kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan sama Bro William dan Bro Jason juga, memang kalau kita ngomongin AI yang tadi demand-nya sudah sangat tinggi, sektor energi itu sangat potensial. Kita udah nggak ngomongin apakah demand-nya akan naik atau enggak, karena secara data sudah dibuktikan permintaannya sudah sebegitu tingginya, otomatis juga secara energi, infrastruktur dan yang lain-lain itu juga harus mengikuti. Karena ibaratnya AI ini adalah sebuah mesin di masa depan, maka listrik, energi dan yang lain-lain itu adalah darah yang menghidupi si AI ini. Kalau nggak ada mereka ya AI juga nggak bisa bergerak dan produktif seperti apa yang biasa kita gunakan sehari-hari gitu kan. Nah, pertanyaannya jadi sekarang kembali lagi ke Sobat Cuan gitu kan, kita sudah memberikan insight yang cukup dalam ya kalau dari apa yang kita tadi sudah diskusikan. Kita sudah membahas sektor energi itu seberapa powerful sih di era yang seperti sekarang gitu kan. Jadi Sobat Cuan juga bisa mencatat ini sebagai insight tambahan sebelum nanti Sobat Cuan membuat sebuah keputusan investasi. Tapi balik lagi, segala performa yang tadi sudah kita sampaikan itu semua bersifat edukasi. Kita tidak mengindikasikan Sobat Cuan membeli atau menjual aset apapun, karena itu kembali lagi ke Sobat Cuan ya keputusannya. Jadi silahkan do your own research, tetap
saja putuskan apa yang memang sesuai dengan profil resiko Sobat Cuan di rumah. Nah, di sini ada satu pertanyaan. Mungkin kita manfaatkan waktu kita untuk menjawab pertanyaan dari Bro Daryl Himawan. Ya, kita dengerin bareng-bareng. Jadi pertanyaannya dari Bro Daryl Himawan adalah, untuk sekarang kan orang-orang sudah ada yang diversifikasi ke renewable energy dan komoditas yang lainnya juga. Apakah menurut Bro William dan juga Bro Jason, sektor semikonduktor yang secara langsung berkaitan dengan AI dan juga teknologi tetap ikut tren bareng sama AI dan tech, atau dia bisa independen dan berprospek juga ke depannya? Nah, ini berarti mempertanyakan independensi dari semiconductor sektor nih ya. Agak menarik karena ini sebenarnya menurut aku juga ada irisan dengan AI, tapi gimana menurut Bro William sama Bro Jason? Mungkin Bro William dulu ya. Iya, mungkin kalau kemarin flashback sedikit, mungkin Bro siapa Darren ya tadi. Iya, Daryl mungkin bisa nonton video kita yang sebelumnya di mana kita membahas semiconductor, dan di situ ada perusahaan hyperscaler yang capexnya diestimasikan sudah melebihi dari operating cash flow, yang artinya free cash flow-nya akan negatif di tahun depan. Atau meaning di tahun ini 2026. Karena di 2025 sendiri itu sudah hampir di level operating cash flow-nya udah tinggal sisa sedikit. Karena free cash flow-nya tinggal sisa sedikit karena capex yang gitu besar. Nah, ngomong-ngomong tentang semiconductor itu sendiri, ya semiconductor sekali lagi kayak seperti manusia, itu adalah badannya, kayak rangkaian sel-sel yang ada di dalam manusia gitu ya. Dan memang itu menurut saya berdiri sendiri, dan mungkin untuk scalability-nya itu sekarang masih bisa terpenuhi, masih bisa tercukupi. Dan untuk yang sebenarnya yang lagi lag adalah di energinya. Tapi apakah semiconductor akan turun? Saya rasa nggak akan turun juga, karena harus ada development dan ada replacement atas buah chip yang udah tidak relevan lagi dan tidak reliable lagi di masa sekarang gitu. Dari Bro Jason ada tambahan? Ya, jadi menurut saya kalau kita lihat dari Magnificent Seven ya, kan kita bisa lihat lagi semuanya kan capex-nya luar biasa, bahkan beberapa perusahaan teknologi besar itu berpotensi free cash flow-nya akan negatif kali ini. Jadi kita bisa lihat seberapa mereka terpaksa harus mengeluarkan capex, karena menurut saya belum tentu mereka semua sebenarnya percaya dengan AI segila itu dalam sisi return on investment. Tapi karena kompetitor yang melakukan capex yang besar, mereka juga bisa ikutin semuanya bersama ngeluarin capex. Nah, tapi kalau kita lihat dari semuanya, perusahaan yang tetap kuat sampai sekarang itu salah satunya Nvidia, karena memang dia memproduksi physical asset, yaitu semiconductor yang sampai sekarang berusaha di-copy oleh pihak China, tapi masih belum berhasil 100%, dan agak susah. Dan yang kedua Tesla juga valuasinya tinggi sekali, teman-teman bisa lihat. Dan yang dilakukan Tesla adalah nggak cuma AI, tapi physical AI. Dia berusaha bukan hanya agentic robot dan digital, tapi berusaha bikin humanoid, yang teman-teman mungkin lihat tadi pas Imlek ini ada di China. Banyak robot bisa melakukan tarian Imlek ya, seperti barongsai dengan sangat halus. Jadi ya kurang lebih itu yang dilakukan oleh Tesla. Jadi ya kata kuncinya adalah pastikan kalau kita mau invest ke perusahaan teknologi sekarang, perusahaan teknologinya bukan software as a service seperti Adobe, CRM, tapi dia bisa menciptakan physical asset. Dan kalau kita lihat dari Magnificent Seven pun, yang valuasinya tinggi sekarang Nvidia dan Tesla. Dan keduanya ini mereka mempunyai output bukan berbentuk digital, tapi outputnya fisik. Kita bisa lihat mobil Tesla, kita bisa lihat humanoid robotnya Tesla, dan kita bisa lihat chipnya Nvidia. Jadi harus ada elemen fisikalnya sekarang. Baik komoditas ataupun teknologi, selama itu ada physical asset, karena physical asset sekarang lebih dihargai, bersifat langka. Karena teman-teman mesti lihat garis besarnya ya. AI itu kan membuat kepintaran semakin hari menjadi komoditas ya. Mungkin dulu untuk menjadi orang pintar kita bisa dapatkan pekerjaan atau bisnis yang luar biasa unggul di suatu sektor. Sekarang semua orang bisa jadi orang pintar, semua orang bahkan bisa menjadi sekarang PhD atau S3, karena kemampuan Gemini, ChatGPT itu sangat gampang menghasilkan informasi. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa mengubah informasi itu dan melakukan implementasi menjadi sebuah aset strategis atau fisikal, nah disitulah yang menjadi pemenangnya. Dan hanya beberapa perusahaan teknologi yang menurut saya di Amerika ke arah sana. Ya, salah satunya ada Tesla, ada Nvidia, dan mungkin Google juga mendominasi. Google sebenarnya kalau teman-teman lihat, Google yang paling belakangan ya di AI ini ya, compare sama OpenAI. Tapi sekarang teman-teman bisa lihat seberapa dominannya Gemini mengalahkan ChatGPT, karena dia bisa mengintegrasikan semua ekosistemnya menjadi sebuah ekosistem AI. Ya, kan lewat Gmail, teman-teman bisa dapat AI lewat YouTube,
teman-teman bisa dapat AI summary, ya kan, dan banyak banget banana, dan juga dan sangat banyak produknya yang mungkin kita sendiri nggak bisa ikuti semuanya. Jadi ya sebegitu masifnya Google sebagai latecomer menciptakan ekosistem. Jadi kata kuncinya pastikan perusahaan teknologinya menciptakan sebuah output yang berbentuk fisikal atau berbentuk ekosistem. Oke, terima kasih banyak Bro Jason untuk penjelasannya. Bro William, thank you so much udah Thank ngobrol you. juga bareng kita hari ini. Terima kasih Sobat Cuan yang udah join juga nih melalui Zoom. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bro Jason dan juga Bro William, daging yang tadi benar-benar banyak nutrisinya itu, bisa menjawab pertanyaan kenapa kok sekarang itu saham energi sudah mulai dilirik dan besar banget potensinya ke depan gitu ya. Dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Untuk sekarang kita pamit undur diri dulu. I'll see you guys again in the next episode. Thank you semuanya. Thank you. Bye. Bye.